Chelsea mengambil keputusan mengejutkan dengan memecat Enzo Maesca di tengah musim, meski tim masih berada di peringkat kelima Liga Inggris dan bertahan di Liga Champions. Performa yang menurun dengan hanya 2 kemenangan dari 7 laga terakhir serta jarak 15 poin dari Arsenal membuat manajemen merasa perubahan diperlukan. Setelah pemecatan tersebut, Chelsea dikaitkan dengan pelatih Strasbourg, Liam Rossenior, yang dinilai memiliki pendekatan modern. Namun mantan pemain Chelsea, Pat Nevin, meragukan kemampuannya karena minim pengalaman dan besarnya tekanan yang akan dihadapi di Stamford Bridge. Gianfilippo Mateta tampil impresif bersama Crystal Palace dengan performa tajam dan konsisten sepanjang musim. Peningkatan statistiknya menarik minat klub besar, termasuk Manchester United. United dikabarkan memantau situasi Mateta seiring kontraknya yang akan berakhir musim depan dan negosiasi baru yang mandek. Meski tidak berencana merekrut striker pada Januari, United siap bergerak jika Mateta tersedia. Sementara Palace sebelumnya menolak tawaran hingga 50 juta pound dan telah menambah opsi serangan dengan mendatangkan Brennan Johnson. Barcelona akan bertandang ke markas Espanyol pada derby Catalunya dengan misi menjaga puncak klasemen Liga Spanyol sekaligus menegaskan dominasi mereka sebagai tim terbaik di Catalunya. Laga ini menjadi sangat penting bagi Los Culés, tidak hanya untuk poin, tetapi juga untuk membuktikan superioritas mereka atas rival sekotanya. Menjelang pertandingan, bintang muda Lamine Yamal sempat absen dalam sesi latihan karena merasa tidak nyaman secara fisik. Namun absennya Yamal hanyalah langkah pencegahan dan pihak klub optimistis bahwa ia tidak mengalami cedera serius. Besar kemungkinan pemain berusia 18 tahun ini tetap akan diturunkan untuk memperkuat Barcelona menghadapi Espanyol. Rumor kepindahan Vinicius Junior dari Real Madrid ramai muncul hingga akhir 2025, dipicu negosiasi kontrak baru yang alot dan tawaran besar dari klub Timur Tengah. Vinicius kini menjadi pilar penting Los Galacticos bersama Kylian Mbappe dan Jude Bellingham setelah kepergian pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Luka Modric. Meski menghadapi tekanan besar dan beberapa kontroversi, Real Madrid ingin mempertahankannya. Menyambut 2026, Vinicius memberikan sinyal kesetiaan lewat unggahan Instagram, memegang kaos Madrid dengan caption yang menyatakan cintanya pada klub, menandakan ia kemungkinan besar akan tetap di Spanyol. Real Madrid dikabarkan tertarik dengan bintang muda AZ Alkmaar, Kay Smith, yang dinilai punya potensi besar untuk lini tengah klub. Namun, untuk memboyong gelandang ini, Madrid harus menyiapkan dana yang tidak sedikit, mengingat kualitas dan reputasinya yang terus meningkat. Sejak era Toni Kroos dan Luka Modric berakhir, Los Blancos tidak banyak melakukan perubahan di posisi gelandang. Klub tetap mempercayai pemain yang ada, sambil secara perlahan mencari talenta muda yang bisa menjadi pengganti jangka panjang, menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi skuad. Presiden Barcelona Joan Laporta sangat ingin memboyong Julian Alvarez dari Atletico Madrid untuk menjadi penerus ideal Robert Lewandowski di lini depan. Namun, upaya tersebut menghadapi kendala besar karena kondisi keuangan klub yang masih terbatas, sehingga Barcelona belum bisa melakukan pembelian dengan nilai besar. Meski begitu, Departemen Olahraga klub yang dipimpin oleh Deco terus menjalin komunikasi rutin dengan agen Alvarez, berusaha mencari jalan agar transfer ini bisa terrealisasi. Sementara itu, sang pemain sendiri dilaporkan terbuka terhadap peluang pindah ke Camp Nou, meski kesepakatan tetap dianggap sulit tercapai. Manchester United dilaporkan mulai meningkatkan upaya untuk merekrut penyerang sayap muda berbakat Yan Diomande dari RB Leipzig pada jendela transfer Januari. Langkah cepat ini dipicu persaingan dengan rival sekota, Manchester City, yang hampir mendapatkan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Manajemen MU ingin segera mengamankan pemain potensial untuk memperkuat lini serang mereka, mengingat dinamika ketat di bursa transfer Liga Primer Inggris. Namun, upaya United diprediksi tidak akan mudah, karena Bayern Munich dan Paris Saint-Germain juga memantau perkembangan sang pemain.
Pada laga kemarin, Manchester City hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawat ke markas Sunderland, sehingga gagal memangkas jarak dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris yang kini 4 poin. The Citizen frustasi di babak pertama dengan hanya 2 percobaan dan 1 on target. Tapi penampilan mereka membaik di babak kedua dengan 12 percobaan dan 3 on target, termasuk 4 peluang dari Joško Gvardiol. Manajer Pep Guardiola menyoroti pengaruh masuknya Rodri yang memberi ketenangan dan membantu tim menembus lini lawan meski peluang di kotak 6 yard tetap sulit dikonversi menjadi gol. Tottenham dikabarkan memanggil pulang gelandang muda Jamie Donnelly dari masa pinjamnya di Stoke City. Pemain 20 tahun itu bergabung dengan Stoke City pada Agustus lalu dan langsung memberikan dampak dengan 1 assist saat debutnya dalam kemenangan 3-1 atas Derby County. Selama masa pinjamnya, Donnelly tampil 6 kali sebagai pemain pengganti, 4 di Liga dan 2 di Carabao Cup. Selain itu, ia juga mencatat debut internasionalnya bersama timnas Irlandia Utara pada Maret lalu dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan melawan Luxembourg di kualifikasi Piala Dunia. AC Milan dikabarkan telah menetapkan jadwal untuk melanjutkan pembicaraan kontrak dengan Christian Pulisic yang hingga kini masih menunda kepastian soal masa depannya meski menjadi salah satu pemain kunci di San Siro. Saat ini, Pulisic terikat kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, dan Milan ingin menambah setidaknya 1 tahun lagi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya. Negosiasi resmi sebenarnya sudah dimulai pada 2025, namun belum ada kesepakatan yang ditandatangani. Penundaan pembicaraan sempat terjadi setelah Milan gagal lolos ke kompetisi Eropa, yang memunculkan kekhawatiran Pulisic mengenai arah masa depan klub. Kontrak Mike Maignan dengan AC Milan akan berakhir pada Juni 2026, membuat manajemen klub khawatir kehilangan kiper andalan mereka secara gratis. Inter Milan dan Juventus sama-sama tertarik merekrut Maignan, sementara sang kiper menuntut kenaikan gaji yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia. AC Milan kini harus segera memutuskan apakah akan memenuhi tuntutan gaji tersebut atau melepasnya, karena kehilangan Maignan ke klub rival akan menjadi pukulan berat bagi skuad rossoneri. Para pendukung berharap kesepakatan dapat segera tercapai, namun situasi ini diperkirakan akan semakin memanas menjelang bursa transfer musim panas jika kontrak belum ditandatangani. Juventus dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk pelatih Luciano Spalletti. Sejak ditunjuk menangani tim pada akhir Oktober 2025 menggantikan Igor Tudor, manajemen Bianconeri merasa puas dengan kinerjanya, terutama dalam membawa tim lebih konsisten di Liga. Kontrak awal Spalletti hanya berlaku sampai akhir musim dengan opsi perpanjangan otomatis jika Juventus berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub ingin mempercepat pengamanan masa depan Spalletti karena menilai dia sebagai figur kunci dalam proyek pembangunan ulang tim untuk jangka panjang, sekaligus sebagai sosok penting untuk menciptakan stabilitas dan arah jelas bagi tim di musim-musim mendatang. Barcelona mulai aktif memantau bursa transfer musim dingin Januari 2026 menyusul krisis di lini pertahanan mereka. Meski nama Joao Cancelo sempat dikaitkan dengan klub, peluangnya kembali ke Camp Nou kini dianggap kecil setelah Barcelona menghentikan pembicaraan dengan Al Hilal. Sebagai alternatif, klub mempertimbangkan Julian Ryerson dari Borussia Dortmund yang dinilai menarik karena fleksibilitas posisinya. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek kiri, bek tengah, maupun gelandang sayap. Namun, peluang transfer Ryerson juga dipandang sulit karena kontraknya masih berlaku hingga 2028 dan kemampuan finansial Barcelona untuk merealisasikan transfer diragukan oleh klub Bundesliga tersebut. Arsenal sedang dalam performa terbaik musim ini, tampil konsisten di Premier League dan Liga Champions dan memimpin klasemen berkat kombinasi pemain muda dan pengalaman di bawah arahan Mikel Arteta. Kesuksesan ini membuat The Gunners kembali diperhitungkan sebagai penantang gelar, meski Arteta menyadari tekanan akan semakin besar di paruh kedua musim.
Untuk memperkuat tim, Arsenal dikabarkan tertarik meminjam gelandang muda Real Madrid Arda Güler hingga akhir musim dengan opsi beli permanen. Strategi mirip saat mereka mendatangkan Martin Odegaard. Namun, Liverpool dan Manchester United juga mengincarnya, sehingga persaingan transfer diprediksi sengit. Dusan Vlahovic berada di tahun terakhir kontraknya bersama Juventus dan masa depannya masih belum jelas, memunculkan spekulasi soal bursa transfer musim panas. Juventus sangat bergantung padanya sebagai pencetak gol utama karena pengganti seperti Jonathan David belum tampil maksimal. Meski masa depannya belum pasti, Vlahovic tetap menunjukkan profesionalisme dan performa stabil, mencetak gol-gol penting yang menjaga tim tetap kompetitif di papan atas Serie A. Ketergantungan tim terhadap sang penyerang semakin terlihat saat ia absen akibat cedera, menegaskan betapa strategis perannya dalam serangan Juventus. Napoli menghadapi ketidakpastian mengenai kembalinya Romelu Lukaku akibat kemunduran pemulihan cedera otot yang dialaminya saat pramusim. Absennya striker andalan ini membuat klub mempertimbangkan langkah di bursa transfer Januari untuk memperkuat lini serang. Giovanni Manna menegaskan Napoli ingin mendukung kerja keras pelatih Antonio Conte dan para pemain dengan meningkatkan kualitas tim, namun tetap menjaga keseimbangan skuad. Mencari pengganti sepadan untuk Lukaku bukan hal mudah, mengingat pengalaman musim lalu saat klub harus melepas pemain terbaiknya. Kylian Mbappe mengalami cedera lutut dan diperkirakan akan absen sekitar 3 pekan, termasuk saat Real Madrid menghadapi Atletico Madrid di Piala Super Spanyol. Absennya mesin gol tim membuka peluang bagi Gonzalo Garcia, penyerang 21 tahun, untuk unjuk kemampuan di lini depan. Garcia sebelumnya sempat mencuri perhatian di Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan 4 gol dari 6 laga, namun di La Liga menit bermainnya masih minim. Posisi nomor 9 yang biasanya ditempati Mbappe kini bisa diisi Garcia, memberi kesempatan lebih besar untuk tampil menonjol dalam serangan Madrid. Kehadirannya menjadi penting agar tim tetap kompetitif dalam mengejar gelar La Liga dan menghadapi laga-laga krusial di awal tahun. Chelsea dan Enzo Maresca berpisah setelah tren buruk tim, meski manajer asal Italia itu sempat membawa gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia Antar Klub. Salah satu sumber ketegangan adalah soal transfer pemain. Maresca ingin membeli bek tengah, namun klub lebih sering berbelanja tanpa persetujuannya, termasuk mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United senilai 46 juta euro. Maresca tidak pernah meminta atau menghubungi Garnacho, dan pembelian tersebut diduga lebih untuk bisnis jual beli pemain daripada kebutuhan tim. Real Madrid menegaskan pemulangan Nico Paz dari Como pada 2026 dilakukan sebagai investasi teknis jangka panjang, bukan untuk dijadikan komoditas penjualan. Gelandang jebolan akademi itu dinilai sebagai bagian penting regenerasi lini tengah berkat perkembangan konsisten, menit bermain reguler, dan kontribusi nyata di level Eropa. Meski biaya pemulangan mencapai sekitar 9 juta euro dan ada minat dari klub Serie A serta Premier League, manajemen Madrid tetap tegas mempertahankannya untuk memperkaya opsi permainan dan menjadi fondasi proyek jangka menengah serta kebijakan pengembangan pemain muda yang berkelanjutan. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyatakan bahwa timnya kemungkinan besar belum akan mendapat tambahan tenaga saat bertandang ke Elland Road untuk menghadapi Leeds United di pekan ke-20 EPL musim 2025-2026. Meski kondisi Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes dikabarkan mulai membaik setelah cedera, Amorim menilai keduanya belum sepenuhnya siap tampil karena masih dalam proses pemulihan. Ia menambahkan bahwa peluang comeback kedua gelandang itu masih ada, meski tipis, dan keputusan akhir akan ditentukan setelah sesi latihan terakhir, serta evaluasi menyeluruh dari tim medis MU untuk memastikan kondisi fisik mereka aman dan optimal. Barcelona kini memiliki sosok kiper penting lewat kehadiran Joan Garcia, yang langsung menunjukkan pengaruh besar dan menempatkannya dalam persaingan trofi Zamora La Liga. Meski keputusannya meninggalkan Espanyol sempat kontroversial, Garcia berhasil menjadi kiper utama dengan performa konsisten. Untuk meraih trofi Zamora, ia harus tampil minimal 28 laga dengan 32 laga tersisa. Ia hanya bisa absen maksimal 4 kali. Cedera sebelumnya membuat marginnya tipis, sehingga setiap cedera tambahan akan menjadi ancaman.
Ujian berikutnya adalah menghadapi Espanyol dalam derby Catalunya yang menjadi momen penting untuk membuktikan pilihannya dan perannya di Barcelona. AC Milan memulai tahun 2026 dengan catatan positif setelah meraih kemenangan penting di Serie A. Saat bertandang ke markas Cagliari, Il Diavolo Rosso berhasil membawa pulang 3 poin usai menaklukkan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Rafael Leao di babak kedua menjadi penentu kemenangan Milan dan memastikan tim tetap konsisten di papan atas. Hasil ini membawa AC Milan menempati posisi puncak klasemen sementara Serie A dengan koleksi 38 poin, sementara Cagliari tetap tertahan di peringkat 14 dengan 18 poin. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Milan mampu tampil solid, bahkan dalam pertandingan yang berjalan ketat di kandang lawan. Al Nassr akhirnya menelan kekalahan pertama mereka di Saudi Pro League 2025-2026. Saat bertandang ke markas Al Ahly, tim Cristiano Ronaldo harus menyerah tipis 2-3. Al Ahly membuka keunggulan melalui 2 gol Ivan Toney dan 1 gol Merih Demiral. Sementara Al Nassr hanya mampu memperkecil kedudukan lewat brace Abdullah Al-Amri. Laga ini memanas di akhir babak kedua setelah Ali Majrashi dan Nawaf Bouchal diusir wasit. Meski kalah, posisi Al Nassr di puncak klasemen tetap aman, tetapi jarak mereka dengan Al Hilal menjadi lebih tipis.